Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat horor yang ada di luar sana, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman semuanya, jadi ceritaku kali ini datang dari akun Twitter @kembangkantil. Teman-teman bisa follow Twitternya. Dan di sini ceritanya berjudul Hantu Penunggu Kosan. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, pastikan dulu nih buat teman-teman yang belum kenal sama aku, silakan bisa follow Instagram aku di @dwiberry dan terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan cerita terbaru dari aku. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke alur cerita dari Hantu Penunggu Kosan. Perkenalkan, namaku Mira. Aku bungsu dari 4 bersaudara. Aku berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aku ingin berbagi pengalaman seramku saat mengekos di salah satu daerah di kota Bandung beberapa tahun silam. Tepat di tahun 2011, aku lulus di salah satu SMA di Kabupaten Bogor. Pada saat itu, aku sebenarnya tidak ingin melanjutkan pendidikan. Keinginanku hanya satu, yaitu langsung bekerja dan bisa menghasilkan uang agar tidak membebani kedua orang tuaku lagi. Maklum, aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahku hanya seorang petani, sementara ibuku berjualan sayur mayur di pasar. Namun, kedua orang tuaku memaksa untuk melanjutkan pendidikan. Karena kata mereka, aku harus bisa melebihi mereka berdua, mengubah nasib keluarga jika memiliki gelar tinggi. Karena desakan kedua orang tuaku itu, aku hanya bisa menuruti saja. Awalnya, ayah memintaku untuk kuliah di Yogyakarta. Bukan tanpa alasan, ayah menginginkan aku berkuliah di sana. Karena kakak pertamaku sudah menetap dan berkeluarga di sana. Jadi aku biar bisa terpantau karena ikut tinggal di rumah kakakku. Terlebih biaya kuliahku juga akan dibantu oleh kakak pertamaku. Namun aku menolak. Tetap saja aku ada rasa tidak enak. Penolakanku bukan karena ingin hidup bebas, tapi seandainya kakakku masih lajang, aku pasti menyetujui keinginan ayah. Akhirnya aku meminta agar bisa kuliah di kota Bandung. Karena jaraknya yang tak begitu jauh, tiap weekend atau libur kuliah, tentu aku bisa pulang ke rumah. Dibandingkan jika aku harus kuliah di Yogyakarta, bisa-bisa aku cuma pulang setahun sekali seperti kakak pertamaku. Setelah cukup lama menimbang permintaanku, ayah akhirnya mengizinkan juga. Toh ada sahabatku yang juga akan kuliah di kota Kebang itu, namanya Santi. Dengan begitu ayahku percaya, karena Santi juga sudah kenal dekat dengan keluargaku. Singkat cerita, aku dan Santi pergi bersama-sama ke kota Bandung untuk mendaftar di 2 perguruan tinggi. Satu perguruan tinggi negeri atau PTN, dan yang satunya lagi perguruan tinggi swasta. PTN yang aku pilih sama dengan Santi, sementara PTS-nya berbeda. Santi memilih PTS yang ada di wilayah Taman Sari, sementara aku memilih PTS yang lokasinya berada di Patiukur. Kami sendiri tidak ikut jalur mandiri untuk bisa kuliah di PTN, karena tentu saja kembali lagi pada masalah keuangan keluarga kami. Awal tiba di kota Bandung, kami berdua memang tak langsung mencari tempat kos. Masalahnya, kami masih buta jalan dan daerah di kota Bandung. Kebetulan saat itu, Santi memang berencana akan ikut tinggal di rumah tantenya yang ada di daerah Sukajadi untuk sementara waktu. Dan bersyukurnya aku waktu itu, tantenya Santi mengizinkan aku untuk ikut tinggal juga. Kami tinggal di Tante Dita, panggil saja begitu. Setidaknya hampir 2 minggu sampai kami menemukan kosan putri yang cocok. Kosan putri pilihan kami berada di daerah X. Akhirnya kami memutuskan untuk segera menempati kosan baru itu karena sudah merasa tak enak dan cukup merepotkan Tante Dita. Meskipun saat itu kami masih menunggu jadwal tes tertulis SNMPTN. Tante, Mira ucapkan terima kasih
sudah diterima dengan sangat baik di sini. Maaf kalau Mira banyak merepotkan selama tinggal di sini, kataku saat berpamitan. Ah, enggak. Tante justru senang. Setidaknya Tante ada teman beberapa minggu ini. Ingat ya, kalau sudah ngekos, jangan pada nakal, ancam Tante Dita. Neng, kalau ada waktu luang, sering-sering main ke sini ya. Tante juga minta tolong. Nanti kasih tahu juga lokasi kosan kalian ya, pintanya kepada Santi. Insya Allah Tante, jawab Santi. Setelah berpamitan, kami arahkan kaki dan koper kami keluar rumah dari rumah Tante Dita dengan perasaan cukup sedih. Ini dikarenakan kami teringat dengan treatment Tante Dita kepada kami yang begitu luar biasa baiknya. Kalaupun aku sukses nanti, aku pasti tidak akan pernah melupakan jasa Tante Dita kepadaku. Tepat pukul 3 sore, kami meluncur ke tempat kosan baru dengan menggunakan taksi. Tiba di Jalan Raya X, kami akhirnya turun. Masalahnya, jalan menuju kosan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Kami pun akhirnya menyusuri jalan gang itu menuju ke kosan baru kami. Jaraknya tak begitu jauh dari jalan raya, palingan sekitar 80 meteran saja. Untuk sekadar informasi, bangunan kos yang akan kami huni memang terlihat sudah lama atau tua. Namun kami memilih tempat kosan ini karena cocok untuk kami. Selain harganya murah, suasana yang hening, serta kebersihannya terjaga. Assalamualaikum, kata Santi sambil mengetuk-ngetuk pagar pintu besi bercat hijau dengan gembok yang menggantung di slot kunciannya. Waalaikumsalam, jawab seorang ibu-ibu yang baru saja keluar dari bangunan kos dan berjalan sedikit terhuyung-huyung sambil menghampiri kami. Iya Neng, ada yang bisa ibu bantu? Kami mau ngekos di sini, kemarin sudah bilang sama Bu Linda, kataku. Ini teh Neng Santi sama Neng Mira, kata ibu-ibu itu sambil mencoba membuka kunci gembok gerbang. Iya Bu, kok tahu nama kami? Jawabku. Mari masuk. Bu Linda kemarin sudah bilang sama Bibi. Perkenalkan, nama Bibi Asih, Bibi yang setiap hari bersih-bersih di sini, katanya. Kami pun mengangguk sambil melemparkan senyum. Bi Asih kemudian membawa kami ke ruang utama bangunan kos. Ia kemudian mempersilahkan kami untuk duduk di kursi tamu. Bi Asih kemudian meminta izin untuk ke dapur dulu. Tunggu ya Neng, Bibi ke dapur dulu. Silakan duduk dulu, katanya. Baik Bi, jawabku. Seketika Bibi langsung berbalik arah ke arah dapur. Aku pun membuka obrolan kepada Santi tentang antusiasmeku bisa mengekos di tempat ini. Enak ya Ti, rumahnya nyaman, sepi dan gak berisik. Iya Mir, sejuk juga hawanya di sini, gak beda jauh sama Bogor, kata Santi tertawa. Tak begitu lama, Bi Asih kemudian kembali dengan 2 gelas teh tawar di kedua tangannya. Ini Neng, minum dulu. Terima kasih Bi. Atuh, gak usah repot-repot padahal, jawab Santi. Ah, enggak, cuma air aja kok. Neng Santi sama Neng Mira asalnya dari mana, kalau Bibi boleh tahu? Dari Bogor Bi, kalau Bi Asih, tanyaku. Bibi mah dari Cianjur, cuma suami Bibi dari sini. Nah kalau Bu Linda sama dari Cianjur juga, beliau tinggal di sana. Oh ya, ini kunci kamarnya Neng. Kamarnya di lantai 2 ya, kata Bibi sambil menyodorkan kunci kamar yang gantungannya berubah angka 7 dan 8. Setelah berbasa-basi, kami akhirnya izin kepada Bi Asih untuk masuk ke dalam kamar. Sebelum langkah kami mencapai anak tangga, Bi Asih memberitahu kami untuk tidak saling mungkin keluar malam. Karena kata dia, di Bandung sedang ramai tindak kejahatan jalanan. Iya Bi, kami juga tidak suka keluar malam kok, kataku. Bangunan kos yang kami tempati ini memang sebuah rumah cukup besar. Di rumah ini terdapat 10 kamar kos, 4 kamar berada di lantai 1 dan sisanya berada di lantai 2. Setiap kamar kos sudah dilengkapi dengan kasur, lemari dan meja belajar. Istimewanya lagi, kamar mandi juga sudah ada di dalam. Cukup murah dengan kisaran harga 500.000 per bulan. Kamar aku dan Santi saling berhadapan.
Kami pun langsung membereskan barang-barang kami setelah memasuki kamar. Bersyukur aku teh bisa dapat kosan seperti ini, Ti. Nyaman, murah, lengkap, pisan pula. Jangan teriak-teriak atuh Mir, gak enak sama tetangga kamar sebelah, kata Santi mengingatkan. Maaf atuh kalau aku ngomongnya pelan, mana mungkin kedengeran sama kamu, ucapku sambil menghampiri Santi di kamarnya. Di dalam kamarnya, Santi ternyata sedang memperhatikan banyak tulisan tangan di dinding kamar menggunakan pulpen. Ia membaca satu persatu tulisan tangan itu. Sini deh baca Mir, ini tulisannya curhatannya semua. Kayaknya dulu penghuni kos di sini pernah patah hati, kata Santi sambil tertawa. Beruntung ya, kita tidak pernah jatuh cinta, jadi gak tahu dia rasanya patah hati kayak gimana, jawabku ikut tertawa. Iya Mir, bisa gak ya minta dicat ulang temboknya? Kesannya kan jadi kotor gitu. Coba nanti bilang ke Biasi. Aku dan Santi pun mempercepat kegiatan beres-beres kamar. Pasalnya sebentar lagi hari sudah mulai gelap. Ditambah lagi kami juga harus mencari makanan untuk makan malam karena perut kami sudah keroncongan. Azan maghrib berkumandang. Kebetulan aku dan Santi sudah selesai membereskan kamar. Kami pun mandi untuk bisa segera menunaikan sholat. Baru saja mau memakai baju, Santi sudah mengetuk pintu kamarku. Mir, sudah selesai belum? Udah, kenapa? Tanyaku sambil membukakan pintu untuk Santi. Katanya mau ngajak sholat bareng, aku tungguin di kamar ya. Iya, sebentar, aku ambil mukena aku dulu. Aku heran dengan ajakan Santi. Padahal aku tidak pernah merasa bilang kalau mengajak Santi untuk sholat berjamaah. Apa mungkin aku lupa? Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara salam Santi mengakhiri sholat jamaah kami. Alhamdulillah, aku ke kamar dulu ya Ti, naruh mukena dulu, kataku. Santi yang tengah kusyuk berdoa hanya mengangguk saja. Saat aku melipat mukenaku dan akan menyimpan ke atas meja belajar, terdengar sayup-sayup suara Santi tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Oh, Santi lanjut mengaji, gumamku. Aku menunggu Santi sambil rebahan di kasur hingga kumandang azan Isya. Santi tak juga mengetuk pintu kamarku. Jangan-jangan dia ketiduran, batinku. Aku yang sudah tak kuat menahan lapar akhirnya masuk ke dalam kamar Santi tanpa mengetuk terlebih dahulu. Ternyata Santi tengah menunaikan sholat Isya. Aku pun kembali ke kamar untuk mengambil mukena dan ikut menyusul menunaikan sholat Isya. Kebetulan juga aku belum batal. Mir, cari makan yuk, ajak Santi. Aku udah nunggu tahu dari tadi. Sebentar, aku pakai kerudung dulu, jawabku. Aku dan Santi kemudian turun ke lantai 1. Anehnya, aku tidak melihat penghuni kosan lainnya, terkecuali hanya Biasi yang sedang duduk santai di teras rumah. Maaf Bi, kok sepi ya? Pada kemana memang penghuni kosan lainnya? Neng Mira. Iya Neng, kalau Neng Ratna sama Neng Ayu lagi pulang kampung, kan masih libur kuliahnya. Kalau Teh Siska pulangnya biasanya malam, ujar Biasi. Kalau yang lainnya? Tanya Santi. Gak ada lagi, di sini hanya 5 orang. Itu teh sudah termasuk sama Neng Mira dan Neng Santi. Oh alah, berarti kamar 05 ya Bi? Oh ya Bi, kalau tembok kamar dicat ulang, bisa gak sih? Tembok kamar yang mana? Kamar saya Bi, nomor 7. Kalau boleh, besok aku mau cat ulang gitu. Soalnya kelihatannya kotor banget, kata Santi. Nanti Bibi bilang dulu sama Bu Linda ya. Bibi harus izin dulu, gak berani mutusin, katanya. Oke Bi, yaudah, Mira sama Santi cari makan dulu ya, ucapku meminta izin. Kami kemudian membeli makanan di sebuah warung nasi tak jauh dari kosan. Kami meminta kepada penjual untuk membungkus makanan yang telah kami beli. Setelah membayar, kami akhirnya pulang. Biasi masih duduk di teras. Saat kami akan masuk ke dalam kamar, Biasi pamitan untuk pulang. Ia akan kembali besok pagi untuk membersihkan kosan kami. Bibi, pulang dulu ya.
Besok kalau Neng Santi sama Neng Mira mau duplikat pintu gerbang sama pintu rumah, silahkan. Soalnya yang lain juga begitu, kata Biasi. Iya Bi, terima kasih banyak, jawab Santi. Biasi kemudian pulang ke rumah setelah mengunci pintu gerbang. Kami pun akhirnya ke arah dapur untuk mengambil piring dan sendok yang memang sudah disiapkan pemilik kos untuk para penghuni. Kalau sepi gini agak seram juga ya Mir, kata Santi. Iya juga, tapi kalau penghuni lainnya sudah pada selesai liburan, kayaknya bakal rame deh, jawabku. Kami berdua akhirnya menyantap makanan yang sudah kami beli di kamar Santi. Baru setengah makanan aku lahap, aku tiba-tiba cegukan. Aku kemudian bergegas untuk mengambil air putih di lantai 1. Aku nitip Mir, pinta Santi. Oke. Saat aku mengucurkan air putih ke dalam gelas, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari ruang depan. Aku pun langsung menoleh. Ternyata ada seseorang perempuan cantik yang tengah berjalan menuju ke arah tangga, menuju lantai 2 dengan mengenakan daster berwarna biru. Malam Teh, saya penghuni kos baru di sini. Salam kenal. Aku menyapa dia. Perempuan cantik itu tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya melemparkan senyum dan mengangguk padaku. Aku membatin, mungkin perempuan itu adalah Teh Siska yang diceritakan Bibi. Setelah menutup pintu, aku kemudian kembali menuju ke kamar Santi. Saat melanjutkan makan, aku bercerita kepada Santi bahwa ada penghuni kosan yang sudah pulang. Tadi aku lihat ada penghuni kosan yang ternyata sudah pulang. Kayaknya itu Teh Siska deh. Kamarnya juga di lantai 2, sama seperti kita, kata dia. Hah? Tapi kok aku gak dengar ada yang buka pintu kamar di lantai 2 ini? Ah, palingan kamu lagi fokus makan jadi gak denger. Bisa jadi, kata Santi tertawa kecil. Setelah selesai makan, aku dan Santi kemudian mengobrol mengenai persiapan mengikuti tes tertulis SMNPTN. Kebetulan pintu kamar Santi hanya tertutup setengah, sehingga saat ada yang lewat di depan pintu kamar, pasti kami akan bisa melihatnya. Termasuk perempuan tadi yang baru saja lewat dan melirik kami yang tengah asyik mengobrol di dalam kamar. Malam Teh, Santi menyapanya. Perempuan itu mengangguk lalu berjalan mengarah ke arah kamar 9 dan 10. Bukannya tadi kamu bilang sudah ke atas duluan saat ambil minum, Mir? Iya, Ti. Mungkin dia bisa dibawa lagi kali, kataku. Tapi kalau tadi ke bawah, kita berdua pasti lihat dia dong. Orang pintu kan nggak tertutup rapat, kata Santi sedikit keheranan. Aku pun meminta Santi untuk tidak berpikir macam-macam. Aku lantas mengalihkan topik pembicaraan. Kalau kamu nggak keterima di PTN gimana dong? Ya udah, mau gimana lagi? Mau di PTN atau PTS, yang penting mah sama-sama kuliah. Iya Siti, yang penting kita tuh harus ngasih yang terbaik buat orang tua kita dan lulus dengan nilai yang bagus. Saat mengobrol, tiba-tiba kami mendengar suara pintu gerbang terbuka. Kami berpikir itu adalah Biasi. Namun tak lama, pintu depan juga ikut diketuk. Biasi, bukain pintu dong. Terdengar suara perempuan memanggil Biasi. Aku dan Mira yang mendengar suara perempuan itu sedikit kebingungan. Jangan-jangan itu salah satu penghuni kosan lainnya yang sudah selesai liburan dari kampung halamannya, Mir. Mati aku lupa ngambil kunci pintunya. Pasti dia gak bisa buka kunci dari luar, kataku. Aku dan Mira bergegas menuju ke lantai bawah untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, aku dan Mira cukup kaget melihat wajah perempuan tadi. Wajahnya mirip dengan perempuan yang tadi sempat bertemu dengan kami berdua di dalam rumah. Halo, kalian siapa? Mana Biasi? Saya Mira Teh, ini Santi. Kami penghuni baru di kosan ini, kataku yang masih dalam keadaan sedikit shock. Hai, aku Siska, salam kenal ya. Oh iya, nanti kalau kunci pintu depan, kuncinya dicabut ya. Soalnya aku selalu pulang malam, kata dia sambil berjalan melewati kami untuk menuju ke kamarnya. Mir, kamar dia di lantai bawah. Yang di lantai atas tadi siapa? Tanya Santi kepadaku. Aku hanya menggelengkan kepala. Teh, Siska, tunggu, kataku berlari menuju ke kamarnya. Loh, kalian kenapa? Kok seperti dikejar-kejar setan? Kata Teh Siska. Teteh, bisa temani kita di lantai atas nggak? Ucap Santi. Boleh,
sebentar ya, aku ganti baju dulu sama cuci muka, katanya. Kami pun menunggu Teh Siska tepat di depan pintu kamarnya. Kami yang setengah ketakutan saling berpegangan tangan. Dan pandangan kami hanya mengarah pada satu titik, yaitu kamar Teh Siska. Oke, aku udah beres, ayo, ajak Teh Santi. Oh iya, kalau boleh tahu, kalian asalnya dari mana? Tanya Teh Siska kepada kami sambil berjalan mengarah ke anak tangga. Kami dari Bogor, Teh. Kalau Teteh sendiri? Oh, aku mah dari Cililin, tahu? Kami yang tak tahu daerah itu hanya menggelengkan kepala. Obrolan kami terhenti saat Santi membuka pintu kamarnya. Silakan masuk, Teh. Santi menawari. Oh, kamu di sini? Ini bekas kamar sahabatku dulu, Novi, kata Teh Siska. Memangnya Teh Novi kemana? Kok kamarnya dikosongin? Tanyaku. Panjang ceritanya, nanti kapan-kapan aku ceritain deh, ucapnya. Kami pun akhirnya larut dalam obrolan hingga lupa waktu. Kami pun tadinya berusaha menceritakan kejadian ganjil yang kami alami. Namun kami kurang yakin, kekhawatirannya justru Teh Siska malah yang ketakutan. Akhirnya kejadian itu kami simpan berdua. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Teh Siska yang kebetulan sudah mengantuk pamit untuk kembali ke kamar. Ia harus bangun pagi untuk kembali bekerja. Teh Siska sendiri bekerja di salah satu hotel yang ada di daerah Setiabudi. Aku balik kamar dulu ya, udah ngantuk nih. Besok ngobrol-ngobrol lagi ya. Semoga kalian betah, ucapnya. Iya Teh, makasih sudah mau nemenin, kataku. Sekembalinya Teh Siska ke kamarnya, aku pun juga ikut ke kamar. Aku mencoba menepis kejadian ganjil yang menimpa kami berdua dan akhirnya tidur pulas. Aku sendiri tak mau mengingat-ingat kejadian itu lagi. Keesokan harinya saat aku terbangun, aku mendengar suara Bi Asih di lantai bawah. Aku pun kemudian menghampirinya untuk menanyakan toko yang menjual alat-alat keperluan rumah tangga. Pagi Bi, sapaku. Neng Mira, sudah bangun gening? Iya Bi, ini juga kesiangan. Tadi gak sholat subuh. Saya kecapean kayaknya. Teh Siska sudah berangkat? Tanyaku. Oh, sudah kenal sama Teh Siska? Sudah barusan pisan? Sudah Bi, semalam sudah kenalan. Oh iya, kalau toko yang jualan alat-alat rumah tangga di mana ya Bi? Rencananya saya mau beli beberapa keperluan untuk di dalam kamar. Banyak Neng, di pinggir jalan raya itu banyak toko yang jualan. Loh, Neng Santi belum bangun? Oh iya, tumben dia belum bangun. Biasanya rajin bangun pagi. Sebentar saya bangunin dulu Bi. Aku pun kembali ke lantai 2 dan langsung mengarah ke kamar Santi. Santi, bangun sudah pagi. Siapa itu? Suara Santi seperti menggertak. Astaga, ini aku Mira. Masuk Mir, pintu gak aku kunci. Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat Santi masih mengenakan mukena dengan posisi tidur tengkurap. Saat aku mendekat, Santi langsung menarik tanganku. Mir, malam ini pokoknya aku tidur sama kamu ya, please. Memangnya ada apa? Nanti aku ceritain. Sekarang aku mau tidur sebentar, tapi aku mau tidur di kamar kamu. Kamu temenin aku ya. Santi akhirnya melepas mukenanya dan langsung menuju ke kamarku. Ia kemudian meminta izin untuk tidur sebentar dan meminta dibangunkan sekitar pukul 11 siang. Aku melihat Santi memang terlihat kurang tidur. Wajahnya pucat dan kantung matanya menebal. Setelah Santi tertidur, aku kemudian diam-diam keluar kamar untuk mencari sarapan. Aku membeli 2 bungkus nasi kuning di salah satu warung tak jauh dari tempat kosku. Tiba di kamar, aku pun langsung memakan nasi kuning itu. Sementara Santi, aku biarkan tetap tertidur. Aku sendiri tak tega untuk membangunkannya. Setelah makan, aku merampungkan membaca novel yang belum lama ini aku beli di Bogor. Mir, bangun. Kamu tuh ya, jorok pisan. Habis makan, bukannya diberesin. Santi membangunkan aku. Rupanya setelah makan, aku justru yang ketiduran sambil memegang buku novel.
dan bungkus bekas nasi kuningku masih terbuka di karpet yang digunakan untuk alas kasurku. Aku ketiduran, jawabku sambil nyengir. Itu udah aku beliin nasi kuning buat kamu. Iya Mir, nanti aja aku makannya. Aku mau mandi dulu. Aku ikut mandi di sini ya. Mangga, apa sih yang gak buat kamu? Jawabku. Kami pun akhirnya mandi bergantian. Setelah mandi, kami akhirnya pergi untuk membeli sejumlah peralatan untuk keperluan di kosan. Di perjalanan, Santi baru berani buka suara tentang kejadian yang dialami subuh tadi. Saat dia menunaikan sholat, kosan itu ada hantunya, Mir. Maksud kamu? Pertama, ada teteh-teteh yang semalam muncul mukanya mirip Teh Siska. Kedua, aku alami saat aku sholat subuh. Santi kemudian menjabarkan kronologi detail kejadian ganjil di pagi buta tadi. Setelah terbangun karena alarm ponselnya, ia kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk wudhu. Saat membungkuk untuk wudhu, ia merasa melihat seperti ada seseorang yang tengah berdiri di kamar mandi. Pas aku bungkuk mau basuh hidung, mataku tuh kayak lihat kaki persis di sebelah kiri. Karena cukup ketakutan, Santi pun meneruskan wudhunya dengan mata tertutup. Anehnya, saat selesai wudhu dan ia memberanikan diri membuka mata, tidak ada seorang pun di dalam kamar mandi. Namun, kejadian itu ganjil berlanjut. Saat ia menunaikan sholat, ia merasakan ada seseorang yang telah menjadi makmumnya. Ia pun merasakan desahan napas di telinganya. Apalagi saat ia membaca surat Al-Fatihah. Aku dengar ada yang bilang amin. Nah pas aku salam, aku gak lihat siapa-siapa di belakangku. Seketika bulu romaku meremang mendengar cerita Santi. Masa iya kosan itu berhantu? Coba nanti pas pulang kita tanya ke Bibi ya. Setelah kami membeli beberapa keperluan, akhirnya kami kembali pulang. Baru saja tiba di pagar kosan, tiba-tiba suara Teh Siska mengagetkan kami dari belakang. Ternyata Teh Siska pulang lebih awal. Teh Siska pulang lebih awal dikarenakan karena ia merasa sedikit tidak enak badan. Ia kemudian izin untuk pulang dan beristirahat. Kalian dari mana? Tanya Teh Siska. Beli peralatan untuk keperluan di kosan Teh, jawab Santi. Masuk yuk, badanku agak meriang nih, ajak Teh Siska. Kami pun akhirnya bersama-sama masuk ke kosan. Dia terasa aku melihat Biasi sedang duduk manis sambil mendengarkan radio. Teh Siska pun akhirnya berpamitan untuk langsung menuju ke kamar. Aku dan Siska yang menemani Biasi di teras sekaligus ingin bertanya tentang adanya hantu di kosan itu. Tapi karena tak ingin menyinggung perasaan, kami pun akhirnya urung membicarakannya. Hanya saja Santi meminta izin untuk pindah kamar. Bi, boleh nggak kalau Santi pindah kamar? Loh, kok tiba-tiba? Baru juga sehari di sini. Nggak apa-apa, Bi. Cuma pengen aja pindah. Ya sudah, Bibi coba telepon Bu Linda ya. Biasi kemudian mengeluarkan ponsel kecilnya dari saku celana. Ia kemudian meminta izin kepada Bu Linda untuk memberitahu tentang niat Santi yang ingin pindah kamar. Ternyata Bu Linda mengizinkan. Santi diminta untuk pindah ke kamar yang ada di lantai bawah. Kebetulan kamar nomor 6, 9, dan 10 sudah ada yang memesan. Rencananya penghuninya akan menempati kamar itu sebulan lagi. Mereka juga seorang mahasiswa baru, sama seperti kamu. Santi hari itu juga pindah ke kamar di lantai bawah, bersebelahan dengan kamar Teh Siska. Aku menjadi satu-satunya penunggu di kamar atas. Setelah kejadian itu, aku beruntung tidak ada gangguan yang begitu menyeramkan yang menimpaku. Paling suara-suara aneh yang sering aku dengar di malam hari. Itu pun hanya beberapa kali, tidak terus-menerus. Dan itu tidak begitu membuatku takut. Kami juga masih menutup rapat-rapat kejadian ganjil yang kami alami saat pertama kali mengekos di kosan itu. Kami tidak bercerita kepada Teh Siska dan juga Biasi hingga waktu di mana hari tes tertulis SNMPTN tiba. Hasil pengumuman SNMPTN ternyata Santi menjadi salah satu orang yang cukup beruntung.
ia masuk ke PTN itu. Sementara aku tersingkir dan harus berlapang dada. Aku akhirnya terpaksa mendaftar diri ke PTS yang ada di Pati Ukur. Padahal jika ditakar-takar, kemampuan akademiku lebih dari Santi. Tapi nampaknya aku memang kurang beruntung. Karena pada dasarnya, keberuntunganlah yang menentukan hasil akhir. Seminggu sebelum kuliah perdana dimulai, kosan mendadak ramai. Teh Ratna dan Teh Ayu kembali dari liburannya. Kedua perempuan ini ternyata berkuliah di perguruan tinggi yang sama denganku. Kesedihanku karena gagal masuk di PTN terbayarkan. Karena aku tak menyangka akan satu atap dengan para seniorku. Apalagi kedua perempuan ini terbilang cukup baik dan ramah. Perkenalan kami dengan Teh Ratna dan Teh Ayu cukup berkesan sekaligus membuatku penasaran. "Mira, kamarnya di lantai atas." "Wih, berani ya," ucap Teh Ayu. "Iya Teh, memangnya ada apa di lantai atas?" tanyaku. "Nggak ada apa-apa sih, cuma kan sendirian," jawab Teh Ayu seperti menyembunyikan sesuatu. "Kan katanya hari ini bakal ada 3 penghuni baru masuk juga Teh. Jadi nanti biar ada teman," kataku. "Oh ya? Bagus deh, makin ramai kosan ini. Seru," sahut Teh Ratna. Sebelum waktu asar, ketiga penghuni baru itu berdatangan. Aku cukup terkesima melihat kedatangan mereka. Berbusananya fashionable, terbilang sangat gaul dibandingkan aku dan penghuni kosan lainnya. Karena pada dasarnya kami semua berhijab. Biasi menyambut kedatangan mereka dan langsung memberikan kunci kamar ke masing-masing penghuni baru itu. Mereka bertiga, yaitu Anggi, Eki, dan Fitri. Mereka ternyata berasal dari daerah yang sama, Jakarta, dan berkuliah di kampus yang sama di daerah Taman Sari.